Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Clareza Rika Putri dari D3 tingkat 2 Stikes Kepanjen. Di sini dan kali ini saya akan menerangkan dan mempraktikkan 3 SOP. Yang pertama SOP pemasangan bidai, yang kedua SOP RGP, dan yang ketiga SOP penghentian perdarahan. Oke, langsung saja saya lanjut dari pemasangan bidai. Apa sih pemasangan bidai itu? Pemasangan bidai adalah pemasangan alat untuk imobilisasi pasien atau agar tulang yang patah itu tidak semakin gerak dan mengurangi rasa sakit. Yang bertujuan mencegah pergerakan tulang yang patah. Jadi dipasang bidai itu agar tulangnya tidak geser ke sana ke sini, jadi dia biar tetap pada posisinya gitu, jadi tidak semakin memperparah pada keadaan. Kedua, mencegah bertambahnya luka, ya ini jika patah tulang terbuka, kalau tidak dibidai, kalau dia ke sana ke sini, dia akan membuka kan, akan memperlebar luas luka tersebut gitu. Dan yang ketiga, mengurangi rasa sakit. Jadi karena ada penekanan dari bidai tersebut dan tidak ada gerakan dari arah mana saja, karena yang dibidai dari setiap sandi sini dan sini, dia akan mengurangi rasa sakit gitu, dan mengistirahatkan total tulang yang seharusnya kalau keadaan normal kita bisa bergerak ke sana ke sini, tapi dalam keadaan dia patah tulang, dia harus benar-benar istirahat sebelum dilakukannya operasi. Jadi harus dibidai dan didiamkan, tidak boleh digerak-gerakkan gitu. Oke, langsung saja kita lanjut video pertama. Pertama-tama, sebelum pemasangan bidai, kita menyiapkan alat dan APD. Alat yang terutama adalah bidai yang sesuai ukuran pasien, kasa dan gunting kasa. Jangan lupa cairan NS dan desinfektan untuk membersihkan luka. Lalu APD, siapkan masker dan handscoon. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan perkenalan pada pasien. Dek, nama saya Tasya, saya perawat yang bertugas pada hari ini. Setelah perkenalan, lakukan tujuan kita untuk pemasangan bidai. Pemasangan ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan agar tulang adik yang patah tidak bergeser. Apa adik setuju? Setuju. Setelah itu, lakukan pemasangan APD. Setelah itu lakukan pemasangan. Permisi ya dek, jika ada luka pada bagian yang patah, petugas pertama menekan bagian luka dan membersihkan hingga bersih. Lalu petugas kedua memasang bidai pada tangan korban. Petugas kesehatan yang pertama memegangi tangan agar bagian yang patah tidak terlalu tergeser.
Dan petugas kedua menali bidai. Tali, lalu gunting. Penalian ini dilakukan 3 kali, sini, bagian pinggir, tengah, dan pinggir. Namun ini saya lakukan sekali saja. Penalian ini tidak boleh terlalu erat dan tidak boleh terlalu kendor. Setelah pemasangan ini, pasanglah sabuk tangan. Gini ya, Dek ya. Sabuk penggendong. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang RGP. Apa sih RGP itu? RGP adalah resitasi jantung paru, di mana kita mengembalikan dengan normal guna kelangsungan hidup pasien. Dan tujuan dari RGP ini adalah mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru tersebut kepada pasien yang tak sadarkan diri. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Sekarang saya akan menjelaskan tindakan RGP. Sebelum melakukan tindakan, siapkan APD, handscoon dan masker. Sebelum melakukan tindakan, kita lakukan perkenalan atau penjelasan dan persetujuan kepada keluarga pasien, karena pasiennya tidak sadar. Ketika keluarga telah menyetujui, langsung saja gunakan APD. Nah, setelah kita melakukan pemasangan APD, kita lakukan tindakan kepada pasien. Petugas kesehatan yang pertama lakukan ARW pada pasien setelah memosisikan anatomi tubuh pasien, sejajar anatomi seperti ini. Dan petugas kedua melakukan RGP. Tindakan RGP yang benar, kita sejajar dengan bahu. Jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah. Kita paskan kita pada bahu pasien. Lalu lakukan RGP dengan pangkal tangan. Taruhlah tangan yang lebih kuat di bawah. Seperti ini. Dan pantat kita sedikit ke atas, jangan menduduki tumit. Lakukan tekanan dan jangan seperti ini, tapi lurus. Lakukan tekanan ini kedalamannya 3-5 cm pada dewasa dan lakukan 2 hingga 3 cm pada anak-anak. Lakukan hingga hitungan 30. Setelah ke 30, berikan nafas buatan 2 kali. Lanjut ke video ketiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang penghentian perdarahan. Menghentikan perdarahan ini suatu tindakan di mana kita menghentikan perdarahan baik kasus bedah maupun non bedah yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah shock mencegah shock. Oke, langsung saja lanjut ke videonya yang terakhir. Di sini saya akan mempraktekkan penghentian perdarahan. Yang pertama, siapkan alat. Kasa steril, penjepit, bengkok, jangan lupa, tourniquet, NS, dan cairan steril atau desinfektan. Siapkan alat
APD seperti handscoon dan masker. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan perkenalan dan memberitahukan tujuan dan kesepakatan. Setelah perkenalan seperti awal dan memberitahukan tujuan kita untuk menghentikan perdarahan ini, dan pasien menyetujui, langsung saja kita lakukan tindakan pemasangan APD. Lalu kita lakukan pembersihan. Petugas kesehatan yang pertama menuangkan NS agar luka terhindar dari kotoran. Setelah bersih namun darah belum juga berhenti, lakukan pengedepan atau tekanan pada luka. Tempelkan kasa steril pada luka, lalu tekan dengan ujung jari. Lakukan terus hingga perdarahan berhenti. Ketika perdarahan semakin parah, gunakan tourniquet untuk menahan agar darah tidak semakin keluar. Nah, tourniquet ini berfungsi untuk agar darah tidak semakin keluar dan menahan darah dari arah jantung menuju arah bagian kaki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika alatnya tidak sesuai karena terbatasnya alat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.